Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah ala nikmatillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi hadisis syarif, sumu lisihhah. Para pemirsa Siak TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika kita masuk pada bulan Ramadan, itu hal yang sangat luar biasa dalam kehidupan kita. Tentu agar rezeki kita dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selebihnya banyak hal-hal yang harus kita menuju keberkahan dalam hidup kita ini. Jangan sampai nanti kita sia-siakan dalam kehidupan kita. Lebih-lebih setiap tahunnya kita dalam satu tahun cuma sebulan, yang merupakan itu ditunggu-tunggu bulan yang mulia, bulan yang agung, bulan yang sangat luar biasa. Kenapa kita perlu harus bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala akan kenikmatan tersebut? Itu banyak hal-hal yang harus kita tanamkan dalam kehidupan kita. Yang jelas pada kesempatan yang baik ini, marilah kita bersama-sama selalu memanfaatkan kesehatan tersebut agar curahan rezeki yang Allah berikan selalu bersama dengan kita. Bersolawat kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. InsyaAllah dengan banyaknya salawat tersebut akan mengantarkan kita masuk surga dengan syafaat Nabi, juga diakui sebagai umatnya nanti. Alhamdulillah, pada kesempatan yang baik ini kita sampaikan bagaimana agar pintu rezeki selalu terbuka kepada kita. Lebih-lebih pada bulan puasa, pada bulan Ramadan, menjelang berbuka ini hal-hal yang sangat luar biasa. Salah satunya ketika kita mendengarkan kajian-kajian tentang keagamaan, tentu menambah pahala dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, pemirsa Siak TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jangan pernah kita sia-siakan dalam kehidupan kita agar mendapatkan pintu dari pintu-pintu yang dimaksud dengan pintu rezeki di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Pintu rezeki di antaranya adalah marilah kita senantiasa agar selalu bersama dengan kita yang disebutkan oleh Nabi. Pertama adalah al-haya. Al-haya itu adalah sebuah rasa malu. Ketika kita berpuasa, malu kita kepada Allah akan dosa-dosa kita. Puasa kita bukan untuk hal-hal yang lain, tetapi merasa malu kita karena sudah beberapa dalam tahun ini menjelang tahun puasa berikutnya, mungkin dosa-dosa kita banyak, mungkin dosa-dosa kita tidak terhitung. Makanya kalau kita dalam kehidupan ini merasa malu kepada Allah Subhanahu wa taala akan perbuatan-perbuatan kita yang kita lakukan, maka insya Allah nanti kita termasuklah orang-orang yang bisa memanfaatkan kehidupan itu sendiri. Pemirsa Siak TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi kalau kita sudah ditanamkan rasa malu kita, mau bermaksiat kepada Allah kita merasa malu, mau tidak berpuasa kita malu. Jangan malu sesama manusia. Kalau malu sesama manusia itu tidak ada artinya. Kalau kita malu kepada Allah Subhanahu wa taala, itu akan mendapatkan kita nanti yang namanya puasa, kita akan mendapatkan kebaikan-kebaikan dan juga tujuan dari puasa itu sendiri. Makanya Rasul sallallahu alaihi wasallam juga menyebutkan dalam sebuah hadisnya, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal atas. Berapa banyak orang yang berpuasa tetapi tidak mendapatkan pahala apa-apa dari puasanya, melainkan ju' wal atas. Hanya haus dan lapar saja, itu yang didapatkan nantinya. Pemirsa Siak TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadikan sebuah sifat malu tersebut pada diri kita, bukan hanya sekedar malu kitanya nanti. Yang dikatakan malu tersebut terutama adalah malu kalau kita bermaksiat, malu kita kalau tidak melaksanakan perintah Allah, malu kalau kita tidak menjadi orang yang baik. Insya Allah akan dibukakan pintu rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama, hendaknya kita tanamkan senantiasa rasa malu kita kepada Allah. Kalau kita tidak mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan pernah merasa malu kepada manusia.
Kemudian yang kedua, agar kita senantiasa pintu rezeki datang kepada kita, insya Allah Allah berikan, yaitu bersyukur akan nikmat Allah. Jadi kalau sudah bersyukur akan nikmat Allah, diberikan kesehatan tersebut, mari kita manfaatkan dengan baik. Karena dengan kesehatan dapat kita beraktivitas, karena dengan kesehatan dapat kita bekerja, karena dengan kesehatan dapat kita berkomunikasi, karena dengan kesehatan banyak gunanya, banyak hasilnya, banyak khasiatnya, dan banyak semacamnya yang harus kita lakukan dalam kehidupan ini. Dengan bersyukur akan nikmat Allah Subhanahu wa taala, justru akan didatangkan, akan dibuka pintu rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Lebih-lebih pada saat ini kita mendapatkan kesempatan untuk berpuasa pada bulan yang baik ini, pada bulan yang suci ini, hendaknya kita tanamkan dengan sebaik-baiknya agar kita tidak merasa nanti dalam kehidupan ini adalah orang yang merugi. Kemudian yang ketiga, hendaknya kita perhatikan dalam kehidupan kita adalah selalu tutur kata yang baik. Dalam sebuah hadis disebutkan, man kana yu'minu billah falyakul khairan aw liyasmut. Perkataan itu perlu dijaga agar pintu rezeki selalu dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita punya tata krama, kita punya sopan santun dalam kehidupan kita, agar selalu bersama dengan kita dikatakan orang yang beriman, dikatakan orang yang menanamkan sebuah keimanannya dengan tutur kata yang baik, sopan santun dalam berbicara, beretika dengan saudara-saudara kita. Jadi 3 hal penting ini. Pertama, yang tadi kita disebutkan, agar pintu rezeki agar bersama dengan kita, marilah kita tingkatkan dalam kehidupan kita. Rasa malu tanamkan dalam kehidupan kita. Yang kedua, hendaknya kita senantiasa tadi menjaga tutur kata yang baik, kemudian agar kita menjadi orang-orang yang terjaga dalam kehidupan yang seharusnya yang kita lakukan. Demikian yang dapat kita sampaikan pada pertemuan yang baik ini, pemirsa Syiah TV yang dirahmati Allah. Marilah kita senantiasa tanamkan dalam kehidupan kita dengan sebaik-baiknya, agar nantinya mendapatkan keberkahan dan pintu rezeki selalu dibuka bersama dengan kita. Akhirnya wal afwa minkum war ridha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.